Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah, masih di indahnya Ramadan. Setelah tadi UAS menjelaskan bagaimana hakikat hijrah itu sendiri supaya kita tetap istiqomah dalam hijrah. Membuat komunitas, membuat sebuah kelompok agar hijrah itu tetap istiqomah. Namun ada saja di antara teman-teman kita yang hijrah, ada saja yang gagal. Kemudian mungkin ada juga yang sedikit berbelok. Nah, ini kita akan mendengarkan penjelasannya dari Kiai Haji Haris Hakam, bagaimana supaya hijrah kita tidak gagal dan tetap istiqomah. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Dan diberikan keberkahan ilmu termasuk kita yang mengaminkannya. Amin. Ustadz Sofyan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau orang sahur berarti sudah ada nutrisi yang dimasukkan secara fisik. Nah, saya menemani Ustadz UAS kita ini akan memberikan nutrisi tambahan. Jadi Bapak-Bapak pasti sudah punya nutrisi rohani. Berbicara tentang hijrah, tadi sudah paripurna sebenarnya yang disampaikan oleh beliau. Kalau hijrah secara histori, beliau tadi sudah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada lagi hijrah dalam pengertian intiqalul watan ilal watan akhar. Pindah dari negeri ke negeri yang lain barangkali tidak akan terjadi kota Mekah. Nabinya sudah tidak ada. Tetapi bila hijrah dipahami sebagai sebuah konsep strategi hidup, maka dia hijrah ini selamanya masih hidup. Hijrah itu bahkan sesuatu yang mesti dilakukan. Ya, menarik saya mendapatkan pemahaman yang utuh ya ketika bersama guru kita ini. Jadi dia ketika menjadi sebuah konsep hidup, manakala diukur dengan manahallahu anhu, itu berarti pada semua lini kehidupan itu masuk. Harus dihijrahkan. Dan supaya sudah tidak gagal itu, beliau mengatakan harus ada sebuah komunitas. Tetapi komunitas yang dimaksud oleh Ustadz Somad ini tentunya harus ada guide-nya, harus ada ustadznya, harus ada mursyidnya yang membimbingnya. Kalau kelompok bikers, kelompok ya seniman dan lain sebagainya harus. Karena kalau dia terlepas itu, Al-Quran mengisyaratkan di dalam salah satu ayatnya, wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin ankatha. Kalian jangan seperti seorang wanita tua yang menganyam, yang menenun pakaian, kemudian setelah rapi kemudian diberai kembali, dilepas kembali. Berarti anyaman itu harus kokoh, harus terjalin. Nah, itu yang dimaksud dengan Ustaz kita tadi, guru kita itu seperti itu. Harus, kalau tidak dia terlepas dan lama-lama terlepas lama-lama bisa habis. Jangan seperti itu. Nah, Al-Quran ini menggunakan tasbih, perumpamaan semacam ini karena mudah kita mengingatnya. Bahwa nenun itu susah, repot, lama. Begitu juga orang hijrah. Gak boleh gagal. Ada satu kisah yang menarik tentang fenomena hijrah ini di masa Bani Israel. Jadi ini Israiliyat ya. Tetapi karena dia punya nilai, maka dikutip juga oleh para ulama dalam rangka memberikan sebuah pemahaman bahwa orang yang hijrah itu jangan menengok ke belakang. Ada seorang, PSK ya. Saya nggak mau nyebut istilah ini sebenarnya. PSK, wanita yang komersial. Dia setiap hari itu membuka pintu rumahnya. Jadi karena cantiknya nggak perlu pakai pasang iklan karena cantiknya luar biasa. Jadi cukup dibuka pintunya. Maka orang melihat, maka dia akan tertarik dan siap membayarnya. Dan tarifnya 100 dinar. Mahal bener ya. Kalau 1 dinar itu 4 gram,
Berarti harga bersama beliau ini 425 juta. Fantastis nih, mengalahi kasus yang tertangkap di televisi itu. Ya. Nah, ada orang alim lewat, ketika dia nengok imannya goyang juga, Yazid wa yankus juga. Maka dijual pakaiannya untuk menghasilkan uang dan dia datang ke rumah bordir itu tadi. Dia bayar. Tetapi ketika dia ingin melakukannya, ada kesadaran dalam dirinya. Maka uang tidak diambil lagi, dia tinggalkan. Ini mestinya begini. Jangan seperti banyak caleg sudah kasih karpet di masjid, nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subhanallah. Akhirnya ditinggalkan oleh laki-laki soleh ini tobat. Dia lari hijrah ke tempat tertentu. Wanita ini sadar, dikasih uang, tapi orang itu takut sama Allah. Dia mengatakan mestinya saya yang lebih takut. Dicari orang itu, akhirnya ketemu sama kampung itu. Ketemu dia. Laki-laki itu ketika dia ketemu lagi, padahal dia minta dikawini ini, kaget dia meninggal dunia. Saking kagetnya meninggal dunia itu. Maka dia tanya wanita ini, ada nggak saudaranya orang yang alim ini, orang yang abid ini, yang aku bisa menikah dengannya. Akhirnya ada, tuh adenya. Maka dicari ini, dinikahkanlah dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejarawan, para mu'arrikhin mengatakan, 7 nabi lahir dari seorang mantan pelacur. 7 orang nabi lahir dari orang yang hijrah. Kenapa? Betul-betul dia tinggalkan. Hijrah benar-benar dia tinggalkan sama sekali. Dan Allah tidak akan menutup sebelah mata ketika seseorang yang tidak pernah melakukan dosa dengan orang yang berdosa tetapi dia benar-benar bertaubat sama. Al-mustaghfir minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang benar-benar bertaubat mohon maaf kepada Allah, maka dia seperti bayi yang tidak ada dosanya. Nah, oleh itu para pemirsa dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ini nutrisi yang luar biasa ini. Ya, vitamin yang luar biasa kalau kita manfaatkan. Nah, ada lagi kasus nih Bapak Ibu sekalian, orang yang dari sebuah pemahaman tertentu, maaflah dia pindah bekerja ya, karena dianggapnya ini riba dan lain sebagainya. Ketika dia riba, tetapi dia jatuh pada masalah baru, tidak bekerja, mencari kerja di rumah, galak sama istrinya. Dia tinggalkan satu pekerjaan dengan alasan riba, pindah ke tempat yang bagus, tapi di rumahnya jadi galak. Kata istrinya, kerja aja daripada. Kenapa? Dulu nggak begini kamu. Nggak punya duit jadi galak gitu. Halo? Ada nggak Bu di kampung Ibu? Nggak ada. Saya ceritakan ini tetangga saya. Cuma katanya dulu tetangga Ibu. Dia berbeda. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menarik nih. Nggak boleh gagal. Dan jangan nengok kembali. Kumpul sebuah komunitas yang terus menambah nutrisi keimani. Dan memang orang biasanya hijrah itu karena dia pernah melakukan kesalahan. Jangan lupa, hanya orang yang sakit yang bisa paham sehat itu mahal. Orang yang berdosa air matanya jauh lebih mudah untuk menumpahkan di bumi ini. Ketika dia mengakui bahwa Allah Maha Pemaaf. Allah lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Yai Haris Hakam telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Telah memberikan nutrisi kepada kita semua di santapan sahur di pagi hari ini. Ada satu poin yang saya garis bawah, yaitu kita perlu ada guide, perlu ada murabbi, ada pembimbing yang sehingga membuat kita dalam berhijrah tetap istiqomah dan tidak gagal. Ini menarik, tentunya akan menjadi pembahasan kita di segmen berikut. Para jamaah yang di sini sudah siap. Siapa nih yang mau nanya? Siapa? Waduh, oke ditahan dulu ya Bu. Kita akan sahur dulu, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikut. Silakan. Yai Haris, Ustaz, silakan dibahas dulu, disantap dulu. Ibarat pisau, ketika dia digunakan untuk motong ayam, motong sapi, motong dia menjadi baik. Tapi kalau dipakai untuk memotong
urat nadi, kita akan mati.